salamu Allahu Akbar. Salamu alaikum ya jamaah. Salamu alaikum ya jamaah. Assalamu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Islamku Keren dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Syaf Ahmad dan rekan saya Muzaffar Ahmad di podcast Islamku Keren, Islamku Damai, Islamku Indah, Islamku Keren. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali ya di podcast ini. Ini kita sekarang ngebahas mengenai tim tablik online. Oh iya. Nah, kalau sebelumnya mungkin kita pernah ngebahas soal di Islamku Kerennya saja ya, gimana volunteer dan sebagainya. Ini secara garis besar kita ngebahas mengenai tablik online ini karena selama ini kita mengetahui banyak informasi ya soal agama juga ya orang tuh dapatnya dari online gitu. Iya. Dan kita sebenarnya di Ahmadiyah ini pun mungkin ada yang belum tahu nih, kalau ingin cari referensi tentang Ahmadiyah atau tentang yang berkaitan dengan Ahmadiyah, ada sebenarnya wadahnya ya. Kita sudah punya wadahnya sendiri, jadi nggak perlu cari ke yang lain, kita harus cari dari sumbernya langsung. Betul. Ya, tim tablik online ini yang menyediakan itu, dan ada beberapa akun ya kan yang sudah dibuat, dan selama ini sudah banyak konten-konten lah yang dihasilkan dari sana gitu. Nah, terus siapa aja nih yang bisa ikut berkhidmat nih? Nah, ini siapa saja sebenarnya? Ya, siapa saja yang punya keinginan ya untuk bergabung di tim ini ya bisa gitu. Jadi tim ini semuanya isinya ya ada yang volunteer, banyak kan volunteer. Banyak volunteer ya. Ada anak muda yang beberapa yang sudah sepuh juga ada yang sebagai penasehat, banyak pokoknya yang terlibat lah. Yang punya visi dan misi untuk menyebarkan Islam secara damai. Ya, secara damai, Islam yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Nah ini salah satu dari yang biasa berkhidmat di teman-teman juga sudah ada di studio sekarang. Tim utamanya ya. Tim utamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa kenalin diri dulu buat teman-teman di rumah. Oke, nama saya Ahmad Adi Subagja, panggilannya Adi. Saya merupakan kru tim tablik online JAI. Nah, ini yang kalau mungkin orang ya di belakang layar, atau ini salah satunya nih yang ada di tablik online ini kan. Nah, Adi kalau boleh tahu di tablik online sendiri itu sebagai apa? Saya sekarang sebagai editor video. Kalau untuk syuting keluar saya sebagai audioman. Jadi yang ngerekam suara. Ya, yang ngatur suaranya ya. Kadang juga saya desain dikit gitu kalau ada yang dibutuhin. Jadi diborong semua ya. Multi talent ya. Karena kami kru terbatas hanya 3 orang. 3 orang ya. Tapi luar biasa maksudnya untuk 3 orang produksinya ya sudah. Jadi kalau rekan-rekan semua lihat konten-konten yang movie dan lain sebagainya, itu krunya nih cuma 3 orang katanya. Ya. Jadi 3 orang itu bisa menghasilkan banyak sekali karya gitu ya. Seperti itu. Ya karena memang dibarengi dengan pengkhidmatan tadi gitu. Ya walaupun 3 orang seminggu bisa sampai 3 atau 4 konten gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salah juga itu. Benar. Nah, mungkin bisa cerita Adi pertama kali bergabung dengan tim tablik online itu gimana sih? Awalnya tuh kan saya tuh gaer gitu Pak. Saya gaer, terus tuh saya di Beat lah tahun 2013 atau 2014. Nah saya selama masuk ke jemaat awal-awal tuh kurang aktif gitu. Hanya pas sholat Jumat, kadang-kadang juga ikut acara yang setiap hari Minggu pengajian dan yang lain-lain. Dan setelah lulus kuliah saya pikir pengen coba aktif gitu. Saya juga kirim surat ke Huzur, pengen lebih aktif dan berkhidmat di jemaat. Terus saya lihat lah di grup cabang ada lowongan dari tim tablik online. Lowongannya itu sebagai digital marketing. Oh ya udah, saya coba ngelamar, diwawancara gitu sama Pak Syihab kan, dan Pak Gumai. Dan alhamdulillah prosesnya saya keterima gitu. Oke. Nah jadi yang punya skill nih ya rekan-rekan di rumah, ya jangan ragu untuk berkhidmat nih. Jadi berkhidmat itu bukan cuma melulu masalah agama gitu kan, bukan cuma jadi pendakwah gitu. Nah, jadi kalau punya skill
laporkan apapun. aja, Ya. nulis surat aja misalkan saya pengen berkhidmat nih, skill saya ini gitu. Nah itu juga bagus nih buat rekan-rekan di rumah. Ya. Dan harus Sokavino ya. Udah harus Sokavino. Iya. Oke. Nah ini nih adik nih. Waktu itu kenapa sih tertarik untuk gabung di tim tablik online? Tablik online. Iya. Mm-mm. Kan saya suka sama broadcasting gitu, sama bikin video gitu. Saya juga waktu kuliah suka bikin project-project video sama temen. Ada juga kerja-kerja part time bikin konten gitu. Dan saya pengen diterapin di jemaat gitu. Dan alhamdulillah udah banyak konten-konten yang saya buat bareng teman-teman kru di sini. Oh. Jadi mulai buat pertama tertarik karena kan orang mungkin asing ya. Iya. Apa nih kerja apa nih tablik online gitu kan. Benar. Tapi ya tadi ketertarikannya justru memang dimulai dari apa yang Adi suka dulu gitu ya. Mungkin teman-teman yang lainnya kalau punya skill apapun itu bisa diterapin di jemaat gitu. Betul. Ya, penting ada niat dulu. Ada niat. Nah, niat dulu. Kalau niatnya nggak ada, mau skill segimanapun tetap aja nggak tertarik gitu. Nggak tertarik gitu. Benar. Nah, pertama kali bergabung dengan tim tablik online ini, yang dirasakan apa sih pertama kali itu setelah bergabung nih kan, terus mulai kerja karena kan awal mula apalagi Adi kan ternyata gair gitu kan, nggak terlalu awam lah dengan kejemaatan gitu ya. Setelah bergabung ke tim tablik online, apa yang pertama dirasakan? Yang dirasakan sih seru Pak. Awal-awal kesini tuh kosong, nggak ada apa-apa. Rumah ini, studio Tim Tol ini kayak rumah hantu gitu. Banyak barang-barang yang rusak gitu, berserakan kayak gitu, kayak gudang lah. Waktu itu hanya ada kipas angin doang gitu, ada meja, dan alhamdulillah kami juga didukung gitu sama donatur-donatur. Pelan-pelan bikin ini studio, habis itu alat-alat tiba-tiba ada aja gitu yang baru. Ini muncul gitu. Muncul aja. Ya bisa dilihat sih sekarang ya. Ya. Hasilnya ya dulu tuh awal emang betul-betul kosong sih emang bener. Nah tapi sekarang alhamdulillah sudah karena Allah SWT ini. Ya, mungkin ya sendiri Adi sendiri menyaksikan gitu ya dari mulai tadi awal mula bergabung, kemudian bagaimana ya hal yang mungkin kalau kita lihat di luar nggak mungkin terjadi gitu ya. Nah, tapi ya Adi sendiri yang sudah terlibat di sini bisa melihat itu gitu, bagaimana karunia Allah Taala turun di situ gitu. Iya benar. Soalnya kendala dari awal kan dana gitu. Dan kita niatnya baik gitu, untuk berkhidmat untuk jemaat. Lama-lama ada aja gitu uang yang ngasih, donasi yang ngasih. Alhamdulillah semuanya terpenuhi gitu. Jadi intinya gini, kalau kita punya keinginan ya untuk dakwah lah, untuk menyebarkan Islam secara damai, secara benar, itu pasti ada aja jalannya. Betul. Ya, Allah pasti akan kasih kita jalan. Yang penting ini niat kita, terus benar. Usaha kita. Saya kira seperti apa? Gitu. Nah ini Dik nih, apa sih yang bedakan nih kerja di tim tol sama dengan selain di tim tol? Selain di tim tol. Kalau pengalaman kerja saya sendiri sih waktu kuliah banyak part time ya. Dari kerja di Saung Angklung Ujo, kerja jadi asisten dosen dan lain-lain. Perbedaannya tuh kalau di sini bisa sholat tepat waktu gitu, berjamaah lagi. Berjamaah lagi. Itu kelebihannya. Kan kalau di luar kadang tuh sholat dinanti-nanti gitu, karena ada acara ini, ada urusan ini. Apalagi kan kita kalau sholat berjamaah tuh harus sama Ahmadi lagi gitu kan. Kadang di yang lain nggak enak ini gimana mau berjamaah nih, harus tunggu selesai dulu. Kalau nggak kita yang ngedaluin ke depan, habis itu kita jadi imamnya. Kelebihannya sih itu sih Pak, bisa sholat berjamaah dan dengar tausiah dari para pemubalik di sini. Jadi narasumber ya. Iya. Jadi kayak dengar ceramah tiap hari. Nggak bosan tuh diceramain. Nah, ya yang namanya kerja di Jemaat ini kan ya kental dengan unsur-unsur rohani gitu ya. Ya ada nggak oleh Adi sendiri yang dirasakan dari segi rohani lah ya, yang mungkin bisa diceritakan ke teman-teman yang lain selama bekerja di tablik online? Kalau secara rohani menikmatin aja gitu Pak. Sholat tuh jadi lebih khusyuk gitu, nggak gerusak-gerusuk gitu. Wah harus ini tuh harus cepet gitu sholat tuh. Jadi lebih khusyuk, terus tuh lebih teratur juga sholatnya. Sama
hati itu lebih tenang aja gitu Pak. Ya karena kerjanya kita juga kerja apa ya? Ya, dibilang benar-benar kerja untuk dunia enggak ya? Enggak, iya. Ya, benar-benar ya kerja untuk apa ya? Untuk agama gitu ya, Iya. berhimpatan tadi. Jadi pasti ya kental lah unsur-unsuran itu yang ada di sekitar kita gitu. Apalagi kan saya dulu gaer gitu, ilmu jemaat lah nol lah waktu itu, nol. Karena di sini kan saya ngedit gitu, ada video-video dari pemubalik tentang jemaat gitu, perbedaan jemaat sama gaer, atau tafsiran Al-Quran. Saya dapat ilmu banyak dari situ Pak. Iya. Itu bagus ya kayak gitu. Nah, terus gini, selama setahun ya udah bekerja di sini, setahun lebih kerja di sini. Ada nggak pengalaman yang menurut Hadi ini paling menarik nih selama bekerja di tim Tabligh Online? Pengalaman paling menarik tuh kalau kita keluar gitu pas syuting. Iya, seperti relaksasi gitu. Relaksasi ya. Ya walaupun capek kan, tapi kita selalu dijamu sama makanan. Misalnya kita syuting di Jakarta Utara. Alhamdulillah orang-orang yang di cabang sana berjamu kita gitu, dengan makan makanan ikan. Ya biasanya kalau yang namanya produksi itu pasti banyak biaya keluar dari pihak kita yang buat filmnya ya. Ya, kalau produksinya di Jumatnya itu yang membedakan mungkin. Ketika kita buat film satu Jumat segala macam, justru untuk konsumsi segala macam itu ya jemaat itu bersangkutan gitu ya, yang menanggungnya gitu ya. Ini paling kita biaya alat aja kalian. Ya alat transportasi lah. Kalau kita syuting di cabang mana atau syuting di rumah jemaat mana gitu kan, kita selalu dijamu gitu Pak. Kelebihannya itu seperti ke Sumber Alam kita nginep gratis. Itu kalau bayar berapa ya kan, lumayan itu kan sebenarnya. Lumayan, kalau nginep mungkin bisa 1 juta 2 juta gitu. Iya. Iya, oke. Ya itu memang ya unsur-unsur yang seperti inilah yang sebenarnya tadi kerja di jemaat, yaitu ada unsur-unsur penghikmatan itu yang kalau kita ukur secara dunia mungkin ya, kalau diuangkan nggak biar produksi ini kalau di luar udah berapa banyak gitu kan. Nah, tapi dengan kita bekerja di jemaat banyak sekali yang bisa dihemat lah gitu ya. Dan kita juga bisa menghasilkan bukan hanya 1-2 konten saja gitu, bisa banyak sekali konten yang dihasilkan. Bayangkan cuma 3 orang kru, tapi konten yang dihasilkan juga bukan hanya 1-2 saja gitu. Karena ya semuanya saling bekerja, bertanggung jawab juga gitu kan. Betul. Ya, ada juga yang banyak tapi ya tidak jelas pekerjaan yang mana gitu yang dikerjakan. Ini 3 tapi alhamdulillah bisa sampai bisa kualitasnya bisa banyak seperti ini gitu. Dan memang ada tanggung jawab tersendiri kita kepada Allah Ta'ala gitu ya. Seperti kita kerja sama dengan Allah Ta'ala aja. Jadi kalau kita tidak memberikan 100% ya untuk menghasilkan sesuatu itu, seperti ada hal yang harus kita bertanggung jawabkan gitu pada Allah Ta'ala gitu. Itu. Ya, apalagi waktu itu saya syuting di rumah Pak Mas Basir gitu ya. Yang Optik Jati Barat ya, Jakarta Barat. Saya kan ada kekurangan di mata saya, ada minus sama silindris. Alhamdulillah saya dibuatin kacamata. Ya itu karena yang luar biasa gitu. Misalnya ini kan dari kalian seperti kalau dihitung-hitung dari sisi dunia udah berapa banyak? Banyak. Namanya kita penghikmatan ya, berkhidmat ya, bekerja di jemaat itu tidak bisa dihitung dengan duniawi sih sebenarnya. Tidak bisa dihitung dengan duniawi. Tapi walaupun mungkin tidak sebesar kita bekerja di luar secara duniawi, tapi ruhnya kemudian juga ruh kita, terus juga ilmu yang kita dapat lebih banyak sebenarnya. Betul. Nah, ini kan tadi udah cukup lama lah gitu ya buat di sini di Tabligh Online. Ini buat teman-teman yang lain nih, yang mungkin mau ikut berkhidmat, apakah sebagai volunteer gitu ya, atau mungkin nanti ada lowongan di kru yang utama misalnya, ya ingin ikut, mungkin bisa ngasih ini ke mereka. Kenapa, alasan lah. Testimoni gitu ya. Testimoni, kenapa sih kita harus gitu ya menjadi bagian dari tim Tabligh Online.
pastilah kalau untuk masuk ke sini bukan hitung keduniaan gitu. Tapi ini masalah rohani gitu, Pak. Ya insya Allah kalau teman-teman masuk ke tim tablik online, mau jadi kru atau jadi volunteer, insya Allah kalau teman-teman punya masalah nanti bisa dibantu sama Allah Ta'ala. Iya. Nah, Asalkan niatnya baik. Betul. Dan nanti pasti ada aja jalannya gitu, Pak. Iya. Ini nilai plus tersendiri kan. Iya. Adi sendiri sebenarnya saya pernah dengar pernah kehilangan laptop apa kan, sampai dicuri segala macam kan. Selama berkhidmat sih. Cuma yang dirasakan sendiri ya, walaupun itu kan sebuah ujian yang lumayan berat gitu ya, besar lah. Apa yang dirasakan oleh Adi sendiri? Ada nggak mungkin cerita bagaimana Allah Ta'ala mungkin memberikan ketenangan sama diri sendiri? Oh iya. Ya kan waktu itu kan saya kehilangan gitu laptop sama handphone saya. Nah selama saya di Tim Tol sebelumnya tuh saya pakai laptop saya terus. Nah ketika laptop saya hilang, alhamdulillah ada gitu yang membelikan PC untuk saya kerja. Jadi saya bisa kerja kembali melalui PC tersebut. Lebih canggih daripada laptop saya. Mungkin untuk kehilangan itu cobaan buat saya kali itu. Ya cobaan kesabaran juga. Kesabaran mungkin, juga. Dan saya kan Allah Ta'ala juga udah menyediakan sesuatu yang lebih besar daripada itu gitu lah. Iya, itu memang ya plusnya, nilai lebihnya kita bekerja dalam jemaat. Nah ini satu lagi nih ini. Kalau untuk jadi volunteer nih apa aja sih yang ini bisa dijelaskan ke rekan-rekan di rumah ya? Untuk jadi volunteer di tablik online itu apa aja sih yang harus kita punya gitu? Requirement-nya lah, gitu. Persyaratannya. Apa skillnya kayak atau apanya kayak gitu? Bisa menulis aja itu bisa jadi volunteer gitu. Nanti bisa ditulis di artikel Islamku Keren, Islam Rahmah, Ahmadiyah ID, Ahmadi Talk dan yang lainnya gitu. Menulis aja juga bisa cukup. Kalau teman-teman punya skill di bidang desain juga bisa bikin poster, bikin pamflet. Mau editing juga bisa. Tinggal ngajukan aja videonya ke pemubalik yang bertanggung jawab di akun tersebut. Nanti kalau bagus bisa diupload gitu, Pak. Bahkan kalau bisanya nge-share juga bisa juga bagian dari publikasi ya kan? Publikasi. Itu jadi banyak jalannya ya. Banyak jalan gitu sebenarnya. Iya. Enggak harus skill yang mumpuni seperti apa gitu. Yang penting mah kalau menurut saya sih niat dulu. Iya, niat kemudian mau kerjanya gitu. Iya. Ya kalau walaupun punya keahlian, skillnya bagus tapi niatnya tidak ada, kemudian juga etos kerjanya juga kurang bagus juga. Malah justru banyak orang-orang yang ya katakanlah mulai dari hobi mulai dari hobi kemudian mereka tertarik nih, saya pengen buat konten nih untuk ini, kemudian terus diasah sampai akhirnya malah jadi bagus gitu kan. Iya. Ya saya melihat sendiri ada beberapa lah yang volunteer ya tablik online utamanya di Islamku Keren gitu ya, yang awal mula ya menulis biasa saja gitu ya, sampai tulisannya bagus sekali dan malah kepakai oleh yang lain gitu. Betul. Dan ada yang malah sampai buat buku dan sebagainya. Ini saya lihat memang itu tadi dimulai saja dari apa yang kita miliki tadi ya. Asal punya niat, insya Allah Ta'ala yang sendiri yang akan meningkatkan juga gitu, mengupgrade skill yang kita punya gitu. Waktu kemarin kan ada itu Hudam, dia wakafinau juga, dia nulis cerita gitu bagaimana dia keterima di kedokteran dan niatnya untuk berkhidmat di jemaat. Tulisan itu bagus dan akhirnya diangkat gitu jadiin film dokumenter sama kami. Ya, itu juga hal yang luar biasa kan. Betul. Dari tulisannya ya akhirnya jadi film dokumenter yang orang bisa melihat secara visual gitu ya. Kisah-kisah yang kita buat itu tadi. Hal seperti ini juga ya jadi nilai plus juga. Benar. Iya. Atau teman-teman misalnya dokter juga bisa minta diundang ke sini gitu. Jadiin podcast. Iya, benar. Atau punya cerita menarik gitu. Ya, betul. Bisa di-share ke kami. Benar. Nah, yang terakhir nanti ada pesan nggak, ajakan buat ya tadi teman-teman muda lah terutama, karena kan ini podcast kita ya keren banyak yang anak muda. Teman muda ini untuk berkhidmat di jemaat terutama di tablik online gitu. Pesannya kalau teman-teman punya sesuatu skill, cobalah hubungin pemubalik
atau kait-kait udam yang di cabang gitu. Skill apa yang bisa diterapin gitu, skill apa yang bisa dipakai, atau hubungin tim tablik online gitu. Di sini kan ketuanya Pak Iskandar Gumai, bisa menghubungi beliau. Gitu. Ya. Dan teman-teman jangan malu gitu, coba dulu aja gitu. Kalau mau berilmu. Betul. Ya kadang-kadang orang saya cuma bisa nulisnya gini doang gitu ya. Iya, betul. Jadi nggak mau, jangan seperti itu. Kita belajar bareng-bareng gitu di sini. Benar. Ya rata-rata penulis-penulis juga yang ada di Islam Rahmah. Awalnya dari hobi sih. Awalnya dari hobi. Hobi tulis-tulis begitu saja gitu. Tapi kan ya di kita kan ada tim editornya nanti gitu ya yang akan memperbaiki tulisannya. Dari sana kita bisa belajar, lama-lama bisa buat tulisan yang lebih bagus, ya kan? Atau nanti misalnya dia bisa bantu editing misalnya. Nah, kita juga ada tim yang lebih profesional, nanti ya bisa sambil belajar gitu kan. Dan siapa tahu nanti kepake juga di dunia pekerjaan yang lain gitu. Iya. Benar. Kalau teman-teman mau main ke studio tim tablik online, main aja ke sini. Ya, ngelihat kami prosesnya kayak gimana, main aja di sini. Bisa melihat langsung ya. Lihat langsung. Touring ya ke sini. Ya, lokasinya di mana? Di Jakarta Pusat ya. Jakarta Pusat. Jalan Balikpapan Jakarta Pusat. Jadi itu yang mungkin ya pembahasan kita pada hari ini yang mengenai tablik online. Jadi bisa berbagi informasi lah. Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga bisa tahu, oh iya ternyata di dalam jemaat kita ya ada ini tablik online ini. Dan ya mungkin dari teman-teman dari luar juga kalau ingin mencari informasi ya ini kita sudah sediakan gitu loh. Konten-konten yang ingin memperlihatkan bagaimana sih Ahmadiyah sebenarnya. Gitu ya. Ingin tahu apakah Ahmadiyah berbeda dengan Islam yang lain, ya lihat saja konten-konten di bawah tim tablik online ini gitu. Dan kita bisa sama-sama saling bertukar pikiran gitu. Benar. Ya, jadi rekan-rekan di rumah kalau sering lihat konten-konten yang berseliweran tuh di WhatsApp grup atau di mana, mau YouTube, mau yang Instagram, nah, terus yang di Facebook, Twitter dan sebagainya, atau di web juga. Ini nih salah satunya ini nih bisa dilihat nih, ini nih di belakang layarnya ya. Masih ada juga 2 tuh di depan. Dan ada yang lain gitu ya, teman-teman kita yang lain yang betul, masih banyak juga yang di belakang layar yang lain tuh, yang ngurusin web dan sebagainya, terus teman-teman penulis ya. Mari jadi bagian gitu ya. Dari bagian dari tim tablik online ini sama-sama belajar, insya Allah ya tadi kalau dibilang ada tangan Allah Ta'ala gitu ya, yang juga akan memberikan pertolongan karunia-Nya kepada kita. Kalau kita berusaha untuk menyediakan diri kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan kasih jalan buat kita, kemudahan buat kita. Ya, insyaallah. Ya, walaupun teman-teman nggak bisa gitu bertablik atau nggak ngerti materinya, tinggal share aja konten kami gitu. Iya benar. Iya. Yang sudah dibuat gitu ya. Sudah dibuat. Karena kan yang buatnya kayak Bapak Ubalik ya. Ada QC dan sebagainya. Jadi jangan khawatir kalaupun ada sesuatu yang ini ya, kami dalam tablik online, tim tablik online juga bertanggung jawab penuh atas konten yang kita buat gitu. Kalaupun ada yang bertanya, misalkan ketika kita nge-share ada yang bertanya nggak bisa ngejawab nih rekan-rekan semua, bisa ditanyakan ke kami juga langsung. Ya, sama-sama. Bisa di DM segala banyak sarananya gitu. Iya. Oke, podcast kita pada hari ini itu dulu ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan buat kita. Jadi juga semoga pengkhidmatannya juga semakin besar, nanti semakin bertambah gitu ya. Amin. Dan ilmu-ilmu yang didapatkan ini bisa jadi bekal lah ya. Iya, bukan hanya di sini di tim tablik online, tapi mungkin di luar sana juga bisa. Buat keluarga, buat nanti anak keturunan ya. Nanti diwariskan ke anak cucunya nanti ya, siapa tahu karena ada punya pengalaman sendiri ya di jemaat seperti apa. Ya, mudah-mudahan gitu generasi-generasi yang akan datang pun bisa merasakannya gitu. Oke, teman-teman di rumah, sobat Islamku Keren, mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dari apa yang kami sampaikan pada hari ini. Saya Syekh Ahmad. Saya Muzaffar Ahmad. Dan tamu kita Adi. Pamit. Islamku damai, Islamku indah, Islamku keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum.